biologi dan biokimia itu adalah ilmu dasar, di mana kalian sudah dapatkan sebenarnya ilmunya di biomedik 1, 2, maupun biomedik 3. Ya, itu tersebar di situ ilmu dasarnya. Pada saat kita masuk ke sistem, kita hanya review, ya. Kita hanya review dan sedikit menyinggung tentang bagaimana penggunaan ilmu biomedik ini ke penyakit-penyakit. Kita kaitkan dan kira-kira hubungannya seperti apa, ya. Jadi karena ini adalah review, berarti kalian sudah punya dasar ilmu sebelumnya tentang biokimia respirasi yang kalian sudah dapatkan di biomedik 3 kalau nggak salah. Bukan biomedik 3, biomedik 2 tahunnya kalian, karena tahun yang ini ada beberapa perubahan ya, perubahan konten, jadi saya bingung antara biomedik 2 atau biomedik 3. Tapi intinya kalian sudah dapatkan ini biokimia respirasi di biomedik. Jadi mungkin sebentar saya akan lebih interaktif, tanya-tanya tentang apa sih yang kalian masih ingat dari biokimia respirasi yang kalian pelajari waktu di biomedik ya. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk biokimia respirasi di blok respirasi ini, yang pertama kalian diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini selama 1,5 jam ke depan, kita mempelajari tentang biokimia respirasi, kalian diharapkan mampu menjelaskan hemoglobin dan fungsinya. Apa itu hemoglobin dan apa fungsi dari hemoglobin. Kemudian kalian mampu menjelaskan pembentukan komponen chem pada hemoglobin. Kemudian kalian mampu menjelaskan proses respirasi dan transportasi gas, menjelaskan proses respirasi seluler, kemudian kalian mampu menjelaskan fungsi regulasi dan kompensasi paru-paru dalam keseimbangan asam basa, kemudian kalian mampu menjelaskan jenis-jenis gangguan keseimbangan asam basa, dan mampu menjelaskan bagaimana dasar biokimia analisa gas darah. Ini pendahuluan bagaimana apa sih itu respirasi, ya. Kalian sudah 1 minggu ini belajar tentang respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi adalah pertukaran gas O2 dari atmosfer atau dari lingkungan kita dengan CO2 yang merupakan hasil samping metabolisme dalam tubuh. Jadi salah satu hasil samping atau hasil dari metabolisme dalam tubuh kita berupa gas CO2 yang biasanya didapatkan di jaringan, ya. Jadi respirasi itu adalah pertukaran gas O2 yang kita ambil di dalam lingkungan kita yang kita hirup sehari-hari dari atmosfer dengan CO2 yang diproduksi di dalam tubuh kita. Jadi ada O2 yang masuk dan ada CO2 yang keluar, ya. Adapun tujuan respirasi yaitu memperoleh O2 untuk metabolisme, kemudian mengeluarkan CO2 yang sebagai hasil samping metabolisme, dan regulasi pH darah. Jadi regulasi pH darah itu respirasi itu juga berfungsi sebagai regulasi pH darah atau mengatur keseimbangan dari pH darah kita. Ya, jadi intinya untuk respirasi itu ada pertama adalah pertukaran gas antara O2 dan CO2. Di mana O2 ini yang kita dapatkan di lingkungan dan CO2 ini yang dihasilkan di dalam tubuh sebagai hasil dari sisa dari metabolisme, ya. Jadi kalau CO2 ini dihasilkan di jaringan, kalau O2 ini didapatkan di atmosfer atau di lingkungan kita. Nah, untuk regulasi pH darah, salah satu tujuannya ya, selain memperoleh O2 dan mengeluarkan CO2, regulasi pH darah. Nah, masih ada yang ingat berapa pH darah normal? Tapi dok 7,35 sampai 7,45. Bentar ya, masih ingat. Jadi pH darah normal adalah 7,35 sampai 7,45. Jadi ini tujuan dari respirasi itu salah satunya adalah mempertahankan pH darah kita tetap normal. Kapan ada keadaan-keadaan yang membuat dia tidak normal, baik itu asidosis maupun alkalosis, salah satu kompensasinya adalah lewat respirasi. Ya, nanti kita akan lebih menjelaskan, kita akan lebih memaparkan lagi tentang bagaimana respirasi ini mengatur pH darah atau mengatur keseimbangan dari pH darah kita. Nah,
Salah satu komponen yang penting dalam respirasi yaitu adalah hemoglobin. Hemoglobin ini kan merupakan salah satu protein globuler yang terdapat di dalam eritrosit. Ya, jadi setiap sel darah merah kita memiliki hemoglobin. Ya, kita ketahui bahwa hemoglobin itu merupakan protein globuler yang terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Ya, fungsi dari hemoglobin sendiri adalah mengikat O2 di paru-paru dan transportasi oksigen ke jaringan. Jadi, dia itu kalau dia di paru-paru dia mengikat O2 dan membawa oksigen ini ke jaringan. Kemudian dia juga bisa mengikat CO2 dan H+ dari jaringan dan membawanya ke paru-paru untuk dikeluarkan. Ya, nanti untuk proses pengikatannya nanti dijelaskan juga. Intinya yang kalian perlu tahu adalah bahwa ada protein yang berfungsi untuk transportasi oksigen atau gas, ya bukan cuma oksigen, baik itu oksigen maupun CO2 dan H+ yang bernama hemoglobin. Nah, ini strukturnya ya, kalian sudah dapatkan juga kemarin di biomedik bahwa hemoglobin terdiri dari 4 rantai polipeptida, yang tadi saya bilang 2 rantai alfa dan 2 rantai beta, yang disebut struktur heterotetramer. Ya, terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai beta, di mana rantai alfa terdiri dari 141 residu asam amino dan rantai beta terdiri dari 146 residu asam amino, di mana masing-masing rantai polipeptida ini memiliki gugus hem. Ya, jadi ini eritrosit kita, ini eritrosit, kemudian ini adalah rantai, salah satu rantai dari hemoglobin. Jadi ada 4 rantai seperti ini, terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Nah, ini adalah rantai, ini kira-kira rantai apa? Rantai alfa atau rantai beta? Beda rantai beta. Iya, ada tulisannya. Ini adalah salah satu rantai beta. Pertama karena ada tulisannya, kedua karena dia memiliki 146 residu asam amino ya. Jadi ini adalah rantai beta, salah satunya, salah satu dari rantai beta. Nah, di tiap rantai polipeptida ini dia memiliki gugus hem. Jadi gugus hem itu ini ya. Jadi di setiap rantai itu memiliki gugus hem. Jadi kalau satu hemoglobin, satu struktur hemoglobin, berapa gugus hemnya? Kan tiap rantai punya gugus hem satu. Jadi kalau misalnya kalau hemoglobin, satu unit hemoglobin, jadinya berapa gugus hemnya? Mau menjawab atau saya tunjuk? Ada yang tahu? Kan tadi satu rantai polipeptida kayak gini ada satu gugus hem. Jadi kalau dia memiliki 2 rantai alfa dan 2 rantai beta, berarti satu hemoglobin itu dia dari berapa gugus hem? Beda 4, Dok. 4 ya. Kan dua di rantai alfa, 2 di rantai betanya ya. Jadi hem merupakan suatu metaloporfirin yang terdiri atas zat besi serta senyawa organik porfirin. Nah, jadi ini tadi dari eritrosit, kemudian ada hemoglobin. Hemoglobin itu terdapat rantai polipeptida, kemudian di dalam rantai polipeptida itu terdapat gugus hem. Gugus hem itu merupakan adalah gabungan antara senyawa organik porfirin yang terdiri dari 4 cincin pirol, kemudian ditambah dengan zat besi atau Fe, di mana komponen hem inilah yang memiliki kemampuan mengikat oksigen, atau lebih tepatnya adalah komponen besinya ini. Fe-nya inilah yang akan berikatan dengan oksigen, di mana porfirin merupakan senyawa siklik yang mengandung 4 cincin pirol. Jadi ini cincin pirolnya ada 4 membentuk porfirin. Porfirinnya berikatan dengan Fe membentuk hem. Hemnya terdapat di rantai polipeptida ini. Rantai polipeptida inilah yang terdapat, yang bergabung 4 rantai polipeptida bergabung menjadi hemoglobin. Hemoglobin ini terdapat di dalam eritrosit. Ya,
Jadi kalian harus selalu saya bilang kalau biokimia itu kalian jangan hafal, kalian harus paham ya. Jadi di dalam eritrosit itu ada hemoglobin, di mana hemoglobin itu terdiri dari 4 rantai polipeptida, yaitu 2 rantai alfa dan 2 rantai beta, di mana di dalam setiap rantai atau di setiap rantai polipeptida itu terdapat hem, di mana hem itu terdiri dari 4 senyawa organik porfirin yang terdiri dari 4 cincin pirol dan gabungan dari zat besi. Jadi senyawa porfirin ditambah dengan zat besi itu disebut hem. Nah, bagaimana sih sintesis hem itu? Ya, bagaimana sintesis hem? Jadi hem itu bagaimana caranya dibentuk sehingga dia bisa berikatan dengan oksigen. Bagaimana membentuk hem ini sampai dia bisa menjadi berfungsi untuk transportasi oksigen. Nah, ada 4 proses dari pembentukan hem. Yang pertama adalah pembentukan alfa aminoleukolinat. Ya, yang kedua, kemudian setelah terbentuk alfa aminoleukolinat ini akan dibentuk lagi porfobilinogen. Ya, kemudian dari porfobilinogen ini akan dibentuk porfirin dan porfirin inilah yang tadi yang akan dibentuk pembentukan komponen hem. Ya, jadi nanti ini yang kalian perlu ingat adalah 4 langkah ini. Kalau ditanya bagaimana sintesis, bagaimana langkah-langkah sintesis hem, ada 4 langkah ini. Yang pertama pembentukan ALA atau alfa aminoleukolinat, kemudian pembentukan porfobilinogen, kemudian pembentukan porfirin dan pembentukan komponen hem. Ini akan saling suatu proses ya. Jadi yang pertama adalah pembentukan ALA atau alfa aminoleukolinat. Nah, alfa aminoleukolinat ini berasal dari suksinil-CoA yang berkondensasi dengan glisin. Jadi, apabila terdapat suksinil-CoA dan glisin, kemudian dia terjadi kondensasi membentuk alfa aminoleukolinat. Nah, ini alfa aminoleukolinat. Ini adalah proses langkah pertama dari pembentukan hem, yaitu ada masuk suksinil-CoA ditambah dengan glisin, terjadi kondensasi membentuk alfa aminoleukolinat. Kemudian yang kedua adalah pembentukan porfobilinogen, di mana porfobilinogen ini terdiri dari 2 molekul ALA. Jadi alfa aminoleukolinat tadi yang sudah terbentuk ya itu akan berkondensasi membentuk porfobilinogen dengan maksudnya jadi dua molekul ALA ya. Jadi kalau misalnya sudah terbentuk satu, kemudian nanti terbentuk lagi satu alfa aminoleukolinat, gabungan antara 2 alfa aminoleukolinat ini akan membentuk porfobilinogen dengan bantuan aminoleukolinat dehidrase. Ini enzimnya. Jadi 2 molekul ALA ini akan berkondensasi, akan bergabung menjadi porfobilinogen dengan bantuan aminoleukolinat dehidrase. Nah, jadi kalau yang tadi yang pertama itu dari susinil-CoA dan glisin membentuk ALA, kemudian 2 ALA membentuk porfobilinogen. Kemudian untuk pembentukan porfirin atau langkah ketiga, kita membutuhkan 4 porfobilinogen. Ya, jadi kalau tadi dari ALA, dari pembentukan ALA dari susinil-CoA dan glisin membentuk ALA. Jadi kemudian 2 ALA dia bisa membentuk porfobilinogen. Untuk membentuk porfirin kita membutuhkan 4 porfobilinogen. Ya, jadi 4 porfobilinogen yang berbentuk linear. Awalnya akan berbentuk linear seperti ini. Bergabung menjadi tetrapirol melalui kerja enzim porfobilinogen deaminase. Ya, jadi nanti langkah pertama dari pembentukan porfirin itu adalah pembentuknya linear tetrapirol seperti ini yang terdiri dari 4 porfobilinogen. Ya. Kemudian bentuk linear ini akan diubah menjadi uroporfirinogen 3 yang berbentuk siklus. Ya, dengan bantuan kosintase, enzim kosintase dari bentuk linear ini akan berikatan membentuk siklik seperti ini, ya, dengan bantuan enzim kosintase. Kemudian setelah dia berbentuk siklik seperti ini akan terjadi dekarboksilasi gus asetat samping akan membentuk coproporfirinogen 3, ya. Jadi ini terjadi dekarboksilasi atau tambahan
gugus metil, di ujungnya terdapat 4 tambahan gugus metil ya. Jadi dari uroporfirinogen 3 ini dengan bantuan uroporfirinogen dekarboksilase akan berubah menjadi coproporfirinogen 3. Coproporfirinogen 3 ini kemudian akan dikonversi menjadi gugus propionat menjadi gugus vinil. Nanti dia ini berikatan lagi kembali dengan gugus vinil membentuk protoporfirin 9. Protoporfirin 9 inilah yang disebut porfirin ya. Jadi dari 4 jadi awalnya kan tadi adalah porfobilinogen ya, porfobilinogen. Kemudian langkah pertama untuk pembentukan porfirin itu ada 3 langkah ya. Ada 4 langkah, yaitu pertama pembentukan linear tetrapirol dengan bantuan enzim porfobilinogen deaminase. Jadi 4 porfobilinogen bergabung menjadi tetrapirol yang berbentuk linear. Kemudian langkah kedua adalah terjadi perubahan tetrapirol dari linear menjadi siklik sehingga namanya menjadi uroporfirinogen 3. Uroporfirinogen 3 ya. Dia bentuk siklik dari linear tetrapirol yang tadi. Kemudian adanya penambahan gugus metil membentuk coproporfirinogen 3. Kemudian langkah selanjutnya adalah adanya penambahan gugus vinil ya, sehingga dia membentuk protoporfirin 9. Protoporfirin 9 inilah yang disebut dengan porfirin. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembentukan komponen HEM. Nah, ini pembentukan komponen HEM tadi kan sudah ada kita dapat protoporfirin 9, yaitu porfirin. Inilah yang disebut porfirin ya, protoporfirin 9. Kemudian dia disebut dengan pembentukan komponen HEM itu dia dibantu dengan enzim ferrokelatase di mana dimasukkan adanya ion Fe2+ yang bergabung ke dalam protoporfirin ini. Jadi penggabungan antara protoporfirin 9 atau porfirin ini dengan Fe2+ itulah yang disebut HEM. Makanya kenapa dia disebut metaloporfirin, karena adanya gugus metal atau besi ini dengan porfirin ya. Jadi inilah HEM itu yang terdapat pada tiap rantai polipeptida di tiap hemoglobin ya. Jadi HEM ini ada 4 ya di tiap rantai yang tadi yang membentuk hemoglobin. Nanti HEM inilah yang akan berikatan dengan oksigen ya. Jadi di tiap satu hemoglobin itu dia bisa mengikat 4 molekul oksigen. Nah, itu tadi kenapa kita penting membahas tentang hemoglobin, karena itu adalah transportnya ceritanya. Itu adalah kendaraan yang akan membawa gas itu kemana-mana. Gas itu ke seluruh tubuh maupun dari seluruh tubuh ke paru-paru kembali untuk dikeluarkan ya. Nah, itu tadi kita sudah mereview kembali tentang alat ya yang digunakan oleh tubuh kita untuk mentransport gas yang dibutuhkan ataupun gas yang tidak dibutuhkan untuk dikeluarkan ya. Nah, itulah yang kita sebut tadi dengan respirasi itu untuk sebagai proses pertukaran antara O2 dan CO2. Nah, respirasi itu sendiri kita bagi menjadi 2. Ada respirasi eksternal dan respirasi internal. Jadi tadi kita sudah membahas tentang alatnya, sekarang kita membahas tentang prosesnya. Ya, proses respirasi itu sendiri ada yang eksternal dan ada internal. Di mana yang respirasi eksternal, yang disebut respirasi eksternal adalah pertukaran gas antara udara dan darah antara udara dan darah kapiler pulmonal. Jadi ini yang kita hirup ya, yang kita hirup dan masuk ke paru-paru, kemudian dia bertukar atau berdifusi di darah kapiler pulmonal. Nah, itu proses di sini yang disebut respirasi eksternal.
Sedangkan respirasi internal yaitu pertukaran gas antara kapiler sistemik dengan jaringan tubuh. Jadi kalau internal itu yang antara kapiler yang ada di sistemik di seluruh bagian tubuh dengan jaringan. Ya, jadi kalau eksternal di antara kapiler pulmonal dengan gas yang terdapat yang baru saja dihirup. Nah, adapun proses respirasi itu ada 4. Jadi harus juga kalian pahami kalau proses respirasi itu ada 4. Pertama ventilasi, pulmonary ventilation, kemudian pulmonary diffusi, kemudian transportasi O2 dalam darah dan pertukaran gas O2 dan CO2 di dalam jaringan. Jadi untuk proses respirasi itu sendiri ada 4 ya. Pertama ventilasi, difusi, transportasi, dan pertukaran gas. Nah, ini adalah pertukaran gas. Tadi kan kalau ventilasi kita menghirup, gitu. Kemudian proses dari pertukaran gas itu sendiri, respirasi terjadi apabila terdapat perbedaan tekanan parsial, ya, tekanan parsial di mana beta. Ini satuannya ya, milimeter aerosol. Jadi ingat yang kalian harus ingat, respirasi terjadi apabila terdapat perbedaan tekanan parsial, ya. Adanya perbedaan tekanan parsial menyebabkan adanya difusi baik itu oksigen maupun CO2 ya. Pada respirasi eksternal, O2 berdifusi dari alveoli yang bertekanan tinggi ke kapiler yang bertekanan O2 rendah. Nah, jadi yang perlu juga kalian ingat poinnya adalah respirasi terjadi difusi pada bagian yang bertekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi, gasnya itu bertukar atau berpindah dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, baik itu O2 maupun CO2. Jadi, pada respirasi eksternal, O2 berdifusi dari alveoli. Nanti kita lihat kenapa dia bisa berdifusi dari alveoli. Sedangkan pada respirasi internal, CO2 itu akan berdifusi dari jaringan ke vena. Ya. Nah, di sini kita lihat gambarnya bahwa semua tempat punya tekanan parsial yang normalnya berapa ya. Jadi ini di alveoli tekanan parsial O2 normalnya adalah 105, PCO2 adalah 40. Ini di alveoli, di paru-paru ya, di paru-paru. Kemudian ada namanya di pembuluh darah. Pembuluh darah itu yang masuk ke paru-paru yang ada yang keluar dari paru-paru jadi ada vena pulmonalis ya. Jadi vena pulmonalis itu dia tekanan O2 di dalam vena pulmonalis adalah 100 dan tekanan CO2 di dalam vena pulmonalis adalah 40. Nah, kalau begini sesuai dengan tadi prinsipnya bahwa O2 atau gas, bukan O2 saja ya, baik itu O2 maupun CO2. Jadi semua gas itu baik O2 maupun CO2 dia akan berdifusi pada tekanan dari tekanan parsial yang tinggi ke tekanan parsial yang rendah. Jadi kira-kira dari alveoli ke vena pulmonalis ini apa yang berdifusi? O2 berdifusi atau tidak? Kalian harus mengerti konsepnya ya, bahwa gas itu akan berdifusi dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Kalau di alveoli tekanan O2-nya adalah 105, sedangkan di vena pulmonalis adalah 100, kira-kira O2 itu akan berdifusi kemana? Dari vena ke alveoli atau O2 itu akan berdifusi kemana? Dari alveoli ke vena atau vena pulmonalis ke alveoli? Rosa Febrianti. Kira-kira bagaimana konsepnya? Tapi dok, oksigen akan berdifusi dari alveoli ke vena dok. Kenapa? Karena
perbedaan tekanan pada alveoli yang lebih tinggi dibandingkan pada vena, dokter. Oke, sudah benar ya. Jadi, seperti tadi yang selalu saya tekankan bahwa gas itu akan berdifusi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya, dan mana O2 pada alveoli 105, sedangkan O2 pada vena pulmonalis itu 100. Sehingga yang akan berdifusi adalah O2 dari alveoli ke vena. Kenapa pada alveoli kenapa pada alveoli ini CO2-nya tidak berdifusi ke vena pulmonal? Kenapa kira-kira? Jadi kan ini ceritanya untuk pertukaran gas ini yang terjadi pertukaran gas antara alveoli dan vena pulmonalis itu adalah O2. Sedangkan ada dua jenis ceritanya di sini, gas O2 dan CO2. Sedangkan kenapa CO2 yang terdapat di alveoli misalnya dia tidak berdifusi ke vena pulmonalis? Andi Rehan. Ini Andi Rehan hadir enggak ya? Enggak nyala kameranya saya lihat. Andi Rehan coba diaktifkan kameranya. Bukan pada orangnya. Mata kelihatan tuh. Oke, kita lihat lagi Alvito Dianova. Alvito mana? Tapi iya dok. Ya, Alvito, kenapa CO2-nya tidak berdifusi dari alveoli ke vena pulmonal? Tapi dok, kalau dari pendapat saya dok, kan tadi sudah dikatakan itu berpindah dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, di sini dilihat di alveoli itu tekanan karbon dioksidanya itu 40. Sama halnya di vena pulmonalnya juga sama dengan 40. Jadi tekanannya itu sama dok, jadi tidak berpindah. Karena prinsipnya itu akan berpindah dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah dok Tabe. Oke, ya betul ya, karena yang tadi kita prinsipnya adalah respirasi terjadi apabila terdapat perbedaan tekanan parsial. Jadi kalau dia tidak terdapat perbedaan tekanan, misalnya di sini CO2-nya, satu di alveoli tetap 40, di vena pulmonalis juga 40, jadi memang dia tidak terjadi respirasi untuk CO2-nya di situ ya. Jadi yang berdifusi di sini hanya O2, karena hanya O2 yang memiliki perbedaan tekanan parsial. Oke? Jadi di sini kan dia PO2-nya 105, di sini PO2-nya 100, jadi O2 itu akan berdifusi ke dalam vena pulmonalis. Kemudian dia akan dibawa ke jantung dan akan dipompa ke seluruh tubuh. Di mana tekanannya tetap menjadi 100 untuk di arteri ya, di arteri tekanan O2 itu 100 dan tekanan CO2 itu 40. Kemudian kita sampai di jaringan, misalnya di jaringan yang membutuhkan oksigen untuk metabolismenya. Nah, di jaringan ini akan terjadi difusi kembali atau respirasi internal. Ya, kalau dari arteri ke jaringan, kira-kira apa yang berdifusi di sini? Ya. Kalau dari arteri ke jaringan, kalau dia sudah sampai nih, dia sudah dibawa oleh hemoglobin, dia kan di sini berikatan dengan hemoglobin di darah ya. Kan di darah ada sel darah merah yang tadi, sel darah merah yang tadi punya hemoglobin, hemoglobin punya hem ya itu berikatan dengan O2, hem itulah O2 yang berikatan dengan hem itu akan dibawa ke seluruh tubuh sampai di jaringan yang membutuhkan O2, itu akan terjadi difusi kembali. Kenapa? Nur Hafifah. Enggak ada Nur Hafifah? Siti Nur Aulia.
3 Anggraini? Iya dok. Ya, 3. Nah, sampai di arteri tadi ya, di arteri itu tekanan O2 adalah 100, tekanan CO2 adalah 40. Nah, kalau arteri sampai ke jaringan, sedangkan di jaringan itu tekanan O2 adalah 40 dan tekanan CO2 adalah 50, kira-kira yang berdifusi apa? Oksigen dok. Kenapa? Karena tekanan di arterinya lebih tinggi dibanding kapilernya dok, jaringannya dok. Oke. Nah, karena di arteri itu tekanan O2 adalah 100 dan PCO2 adalah 40, sedangkan di jaringan tekanan O2-nya hanya 40. Jadi begitu dapat di jaringan, nanti akan O2-nya ini akan berdifusi karena prinsipnya sama dengan yang tadi, dia akan berdifusi dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi oksigen yang ada di arteri, oksigen yang diikat oleh hem tadi yang ada di arteri akan berdifusi ke jaringan karena jaringan ini tekanan O2-nya rendah, ya. Jadi O2 yang terdapat di arteri ini akan masuk ke dalam jaringan. Sedangkan CO2-nya dia tidak akan ke sini karena tekanan CO2-nya lebih rendah. Sedangkan prinsipnya yang tadi adalah dia akan berdifusi dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, bukan dari rendah ke tinggi. Jadi kalau kasusnya CO2 ini dia tidak akan berdifusi dari arteri ke jaringan. Kenapa? Karena CO2-nya ini lebih rendah dibanding dengan di jaringan, ya. Jadi yang berdifusi dari arteri ke jaringan hanyalah O2 saja. Nah, oke. Nah, selanjutnya dari setelah dipakai ini O2-nya, setelah dipakai O2-nya di jaringan, terus sudah terdapat tekanan parsial yang terdapat di jaringan itu O2-nya 40, PCO2-nya 50, kemudian sisa-sisa dari metabolisme itu akan dibawa ke vena, ya. Nah, kalau di vena ini, di vena kan tadi arteri yang kaya oksigen, vena ini dia mixing oksigen, ya. Jadi untuk vena ini atau aliran balik, di mana PO2-nya itu 40, sedangkan PCO2-nya 45, kira-kira yang berdifusi yang mana? Husain Abdullah. Ada Husain? Tapi dok, hadir dok. Tapi dok ada dok. Ya. Bagaimana Husain? Kalau dari jaringan ke vena? Tapi dok, CO2 dok. Karena? Tapi dok, CO2 dok. CO2, karena kenapa? Kenapa jadinya CO2 yang berdifusi? Sam. Karena lebih tinggi tekanan CO2 di jaringan daripada di vena dok. Oke, ya. Kenapa saya selalu ulang-ulang ini padahal jawabannya sama? Toh, jawabannya sama pasti selalu karena tekanan parsialnya lebih tinggi dibanding dengan yang di tempat dia berdifusi. Kenapa? Karena itu adalah konsep dasarnya supaya kalian tidak pernah lupa walaupun dibalik-balik bagaimanapun. Nah, jadi karena CO2 di jaringan, tekanan parsial CO2 di jaringan lebih tinggi daripada tekanan CO2 di vena, sehingga CO2 akan berdifusi dari jaringan ke vena. Kenapa O2 dia tidak berdifusi? Karena tekanan O2 di jaringan sama dengan tekanan O2 di vena. Ya, jadi yang keluar ke vena itu hanyalah CO2. Oke? Jadi untuk darah yang terdapat di arteri itu dia mengangkut oksigen, sedangkan darah yang terdapat di vena dia mengangkut CO2. Oke? Nah, kemudian di vena ini masuk ke jantung kembali, kemudian dipompa kembali ke paru-paru, ya. Di paru-paru ini nanti kan tekanan O2 tadi di vena 40, sedangkan tekanan CO2 45.
Nah, sampai di paru-paru, nanti CO2-nya akan berdifusi ke alveoli. Kenapa? Karena sama dengan yang tadi. Karena tekanan parsial CO2 di vena adalah 45 dan tekanan parsial CO2 di alveolus adalah 40. Sehingga CO2 akan berdifusi dari vena ke alveolus. Setelah di sini dia di alveolus, dia akan dikeluarkan melalui proses pembuangan melalui pernafasan kita, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya pertukaran inti dari pertukaran gas itu adalah perbedaan tekanan parsial, di mana tekanan parsial di mana pertukaran gas terjadi dari tekanan parsial tinggi ke tekanan parsial yang rendah. Oke? Ini konsep ya, makanya saya ulang, saya tanya-tanya walaupun jawabannya berbeda. Jawabannya itu saja, yang penting karena ini adalah konsep dasarnya kalian harus tahu. Ya. Jadi kalaupun dibalik-balik bagaimanapun kalian sudah tahu. Nah, yang tadi adalah transportasi gas. Transportasi gas itu ada dua ya, oksigen dan karbon dioksida. Itu tadi yang diikat oleh hemoglobin sendiri. Nah, transportasi oksigen. Oksigen ditransportasikan oleh hemoglobin yang terdapat dalam eritrosit. Ya, kita sudah tadi bahas ya bagaimana struktur hemoglobin dan bagaimana fungsinya, di mana ikatan antara oksigen dan hemoglobin mudah terlepas agar oksigenasi jaringan berlangsung dengan mudah. Jadi begitu terdapat tadi tekanan parsialnya berbeda, itu dia bisa terlepas dengan mudah karena dia harus berdifusi ke jaringan maupun ya kalau dia sudah sampai di jaringan dia akan terlepas ya. Faktor lain yang meregulasi pelepasan O2 adalah PCO2 tinggi, pH rendah, dan 2,3 di fosfoglycerol ini yang lain ya, selain dari tekanan parsial itu sendiri, bisa juga adanya pH yang rendah dengan DPJ. Ini faktor lainnya ya, yang bisa membuat oksigen itu mudah terlepas, karena dia dibutuhkan oleh tubuh ceritanya. Jadi ini transportasi oksigen ini cuma menjelaskan bahwa ini adalah hemoglobin yang belum berikatan dengan oksigen. Ini ada BPG di sini, ada BPG, ini hemoglobin, ada BPG yang menjaga strukturnya supaya dia tetap kaku. Ini pada saat dia tidak berikatan dengan O2. Nah, pada saat ada O2 yang akan berikatan itu apa-apa saja yang bisa mempengaruhinya, yaitu pertama adanya tekanan parsial yang O2 yang tinggi, sehingga dia berdifusi dan akan berikatan dengan dia akan masuk ini O2-nya akan berikatan dengan HEM. PO2 tekanan PO2 ini tinggi ini dia akan membawa dia akan membuat juga O2-nya ini berikatan dengan HEM ya. Jadi ini BPG-nya akan terlepas. Ini BPG-nya akan terlepas membuat struktur dari hemoglobin ini akan lebih open sehingga dia bisa berikatan dengan oksigen ya. Jadi salah satunya itu ini. Nah, kalau tidak ada BPG-nya, kalau BPG-nya berkurang, dia akan bisa berikatan dengan oksigen. Kalau BPG-nya meningkat, dia itu akan melepaskan oksigen. Jadi ini ceritanya adalah yang meregulasi juga atau yang mengatur pelepasan dan pengikatan O2 dari HEM itu sendiri selain dari tadi tekanan parsialnya itu ya. Oke, kemudian transportasi karbon dioksida. Jadi kalau O2 itu 100% dia diangkut oleh hemoglobin ya. Tetapi untuk karbon dioksida hanya 20% CO2 diangkut oleh hemoglobin dalam bentuk karbon minyak hemoglobin. Sisanya CO2 diangkut dalam plasma dalam bentuk ion bikarbonat atau HCO3-. Ya. Jadi kalau tadi O2 itu diangkut langsung berikatan dengan hemoglobin kemudian diangkut, kalau CO2 itu dia hanya 20% saja yang menjadi HbCO2. Sisanya dia diangkut dalam plasma dalam bentuk bikarbonat. Jadi CO2 masuk dalam darah dan diubah oleh enzim karbonat anhidrase menjadi asam karbonat, di mana CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3. Jadi ini tadi kan dia berdifusi. Ya, dia berdifusi masuk ke eritrosit
Sebagian ada sekitar 20% dia akan berikatan dengan CO2, dengan hemoglobin ya. Sebagiannya lagi itu akan diubah menjadi asam karbonat. Asam karbonat yaitu kemudian asam karbonat ini akan berdisosiasi menjadi H+ dan HCO3, di mana HCO3 ini akan dikeluarkan ke plasma. Ya, jadi dia tidak diangkut di dalam eritrosit, dia diangkutnya oleh plasma. Nah, ini Cl-nya akan masuk untuk saja ya, untuk menjaga kestabilan dari hemoglobin itu sendiri. Nah, dari eritrosit itu. Jadi nanti ini dia HCO3, dia CO2-nya itu dia diangkut dalam bentuk HCO3- ini ya. Nanti dia mengikut di vena, tapi dia di dalam plasma ya, bukan di eritrositnya. Cuma 20% ada di eritrosit, kemudian sampai di alveolus, bikarbonat ini akan masuk kembali ke dalam eritrosit. Kemudian dia akan bereaksi kembali dengan H+ dan menghasilkan CO2 dan H2O, di mana nanti CO2-nya inilah yang sudah ada di eritrosit ini kembali berdifusi, karena tadi adanya perbedaan tekanan parsial akan berdifusi ke alveolus. Begitu pula dengan CO2 yang berikatan dengan Hb akan berdifusi ke alveolus, dan dari alveolus inilah yang akan dikeluarkan melalui pernapasan kita ke lingkungan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau CO2 itu dia kebanyakan dalam bentuk HCO3- dan dia diangkut oleh plasma. Dia ikut dalam aliran plasma ya. Jadi dia tidak diangkut yang berikatan dengan hemoglobin itu cuma sekitar 20% saja. Nah, untuk respirasi seluler, proses respirasi seluler atau metabolisme aerobik merupakan penggunaan oksigen oleh sel untuk menghasilkan energi, di mana glukosa ditambah O2 akan menghasilkan CO2 tambah H2O ditambah ATP. Ini seperti yang kita sudah pelajari tentang metabolisme ya, tentang metabolisme protein, lemak, karbohidrat. Semuanya untuk menghasilkan energi yang banyak, kita membutuhkan oksigen. Jadi itu ini tadi fungsi dari oksigen yang diangkut oleh hemoglobin itu sampai ke jaringan. Itu oksigen ini di respirasi seluler ini hanya menjelaskan tentang bagaimana fungsi dari oksigen itu hingga menghasilkan energi. Apa-apa saja yang dia bisa bantu dalam oksigen itu, apa saja yang dia lakukan di dalam pembentukan energi ini. Jadi banyaknya dibanding dengan metabolisme anaerob, di mana metabolisme anaerob itu dia tidak menggunakan oksigen, dia hanya bisa menghasilkan sedikit ATP. Misalnya saja di glikolisis, di glikolisis itu, proses glikolisis itu sendiri, misalnya kalau dia tidak menggunakan oksigen, dia hanya akan menghasilkan 2 ATP. Sedangkan untuk apabila dia dilanjutkan ke siklus asam sitrat, transfer elektron, dan fosforilasi oksidatif yang kemarin sempat kita sudah jelaskan ini ya, bagaimana perbedaan antara kalian yang ikut kardio kemarin kan? Iya ya. Atau angkatan yang lain? Kami dok. Kalian di? Angkatan 2020 dok. Tapi dok, iya dok. Oh ya. Berarti kan kalau tidak salah ingat Kak, saya menjelaskan tentang kardio, perbedaan antara metabolisme aerob dan metabolisme anaerob, ya masih ingat? Berapa banyak perbedaan ATP yang bisa dihasilkan dari metabolisme aerob dan metabolisme anaerob? Kalau anaerob itu cuma sampai glikolisis saja menghasilkan pirufat, kemudian dia hanya menghasilkan sekitar 2 ATP, sedangkan kalau dia metabolisme aerob yang menggunakan O2 dengan rangkaian respirasi seluler seperti ini, adanya glikolisis, dekarboksilase pirufat, siklus asam sitrat, rantai transfer elektron, dan fosforilasi oksidatif, kita bisa dapat hingga sampai 38 ATP. Ya, jadi itulah pentingnya dari oksigen yang kita hirup dalam proses respirasi yang tadi. Ya, ini kalian sudah ulang-ulang proses dari respirasi seluler itu. Nah,
Kemudian untuk selanjutnya adalah keseimbangan asam basa. Ya, keseimbangan asam basa adalah keseimbangan ion hidrogen. Ya, ini tadi yang temannya sudah jelaskan bahwa pH darah normalnya adalah 7,35 sampai 7,45. Kalau di bawah 7,35 disebut apa? Kalau pH darah kita di bawah 7,35. Berulang-ulang. Asidosis, dok. Oke, asidosis ya. Kalau di atas 7,45. Tapi dok, alkalosis, dok. Oke. Nah, kalau biokimia itu yang kita ulang. Oke, jadi intinya ya pH darah normal adalah 7,35 sampai 7,45. Kapan dia di bawah, dia adalah asidosis, kapan dia di atasnya, dia adalah alkalosis. Ya. Ini hanya yang bagian ini cuma menggambarkan bahwa hasil-hasil metabolisme itu ya hasil-hasil metabolisme ini akan menghasilkan ion-ion H+, di mana ion H+ inilah yang berfungsi untuk keseimbangan yang mempengaruhi pH ya, karena pH itu kan dia konsentrasi dari H+-nya itu sendiri. Tetapi yang kita tahu bahwa ada dua kompensasi. Kalian juga yang ikut uro kan kemarin, dua kompensasi ya. Jadi ada satu di respirasi, ada satu di ekskresi atau ginjal. Jadi ada dua cara kompensasi untuk menjaga keseimbangan asam basa, yaitu di paru-paru dan di ginjal ya. Untuk respirasi itu sendiri, karena kita di blok respirasi, kita membahas tentang paru-paru. Kemarin juga sudah sempat disinggung ya di keseimbangan asam basa pada blok urogenital. Ada yang namanya asidosis respiratorik dan ada namanya asidosis metabolik. Masih ada yang ingat apa bedanya? Apa bedanya misalnya asidosis yang terjadi karena respiratorik dengan asidosis yang terjadi metabolik asidosis. Oke, jadi itu sebenarnya tergantung dari apa yang menjadi ininya ya, menjadi penyebab utamanya. Jadi kalau misalnya asidosis respiratorik itu penyebab utamanya ada di sistem respirasinya. Kalau asidosis metabolik atau alkalosis metabolik dia lebih ke penyebab utamanya adalah di tubuh secara sistemiknya ya. Nah, ini adalah asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik. Kapan itu terjadi? Asidosis respiratorik itu terjadi apabila laju respirasi menurun. Jadi kalau misalnya laju respirasi menurun, volume CO2 ini akan terakumulasi karena frekuensi nafas kita menurun ya, frekuensi nafas kita menurun sehingga CO2 tidak dikeluarkan. Sedikit CO2 yang dikeluarkan sehingga CO2-nya ini akan terakumulasi. Adanya tadi kan ini yang CO2 ini kan tadi diubah menjadi pada saat ditransport kan dia diubah menjadi H+ dan ion karbonat, sehingga apabila ini tidak dikeluarkan H+-nya ini akan terakumulasi. Jadi semakin banyak H+ di dalam darah kita sehingga terjadi penurunan pH. Karena kalau H+ banyak itu kan jadi semakin asam, ya. Jadi akan terjadi penurunan pH ke asidosis. Sedangkan pada alkalosis respiratorik dia sebaliknya, ya. Laju respirasi meningkat sehingga CO2 dikeluarkan dengan cepat, sehingga H+ di dalam tubuh kita berkurang, sehingga derajat keasamannya berkurang, sehingga terjadi peningkatan pH. Karena kalau H+-nya berkurang, terjadi berarti dia akan semakin basah, ya. Jadi terjadi peningkatan pH. Mengerti sampai sini? Jadi ini kalau penyebab utamanya adalah di respirasi. Jadi asidosis respiratorik terjadi apabila laju respirasi menurun dan alkalosis respiratorik
terjadi apabila laju respirasi meningkat. Ya. Misalnya ini asidosis respiratorik pada saat kalian menahan nafas. Ya, kalau kalian menahan nafas itu sedikit dalam beberapa menit kalian akan terjadi penurunan pH. Kemudian kalau alkalosis itu biasanya pada hiperventilasi ya. Kalau dia lagi gugup atau ada tekanan, biasa dia hiperventilasi, dia menjadi laju respirasinya meningkat. Nah, bagaimana sih kompensasi paru terhadap keseimbangan asam basa itu? Pada saat terjadi, jadi sebenarnya untuk kompensasi paru itu dia paru berkompensasi apabila terjadi asidosis metabolik atau alkalosis metabolik. Karena kalau misalnya terjadinya itu kayak tadi adalah asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik, kompensasi tubuhnya itu adalah yang terjadi adalah kompensasi tubuh dari kalau ini yang terjadi, ini penyebab utamanya, kompensasinya adalah ginjal yang meregulasi bagaimana supaya dia bisa seimbang, ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya paru yang bagaimana kompensasi, kalau kita mau tahunya bagaimana kompensasi paru terhadap keseimbangan asam basa, itu dia terjadi apabila kompensasi apabila terjadi asidosis metabolik atau alkalosis metabolik, ya. Di mana misalnya keadaan asidosis metabolik itu adalah yang pertama diabetes atau kelainan ginjal. Jadi kelainan ginjal sehingga dia tidak bisa meregulasi pengeluaran ion H+-nya ya, sehingga terjadi peningkatan H+ oleh proses metabolik. Di mana bagaimana kompensasinya? Dia akan meningkatkan laju respirasi. Karena banyaknya H+ di dalam darah, banyak H+ di dalam darah akibat proses metabolik, tubuh akan meningkatkan laju respirasi. Semakin banyak dibuang CO2, ya, meningkatkan pengeluaran CO2 sehingga H+ yang terdapat di CO2 ini juga akan dikeluarkan sehingga akan terjadi penurunan tekanan CO2. Jadi yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat H+ di dalam darah sehingga terjadi kompensasi sehingga bisa menjadi pH normal kembali, ya. Karena kan ini kalau asidosis berarti banyak H+-nya, jadi harus dikeluarkan. Ya. Ini tadi kan konsepnya, kalau kita hiperventilasi, kita akan mengeluarkan CO2 yang merupakan komponen dari H+, ya. Jadi kalau CO2-nya banyak dikeluarkan, H+ di dalam darah akan berkurang. Sehingga akan terjadi kompensasi menjadi pH normal. Begitu pula dengan alkalosis metabolik, di mana misalnya pada keadaan penggunaan obat yang bersifat alkali secara berlebihan sehingga meningkatkan pH darah bersifat alkalosis, bagaimana paru-paru bereaksi? Jadi dia bereaksi hipoventilasi, dia mengeluarkan sedikit CO2 sehingga dia menahan H+ di dalam darah yang akhirnya akan, kalau dia menahan H+-nya, dia diharapkan akan terjadi keseimbangan karena dia basah. Dengan menahan H+, dia akan bersifat asam ya, jadi dia akan tertarik ke range normal untuk mengantisipasi alkalosis metabolik ini. Jadi ini hampir sama ya sama yang uro kemarin. Intinya seperti itu kalau keseimbangan asam basa. Ada dua, ada asidosis, ada alkalosis, ada respiratorik, ada metabolik. Ya, ini selalu yang kemarin. Kalau misalnya dia respiratorik adalah masalahnya ada di paru-paru. Kalau metabolik masalahnya ada di sistemik atau bisa di ginjal ya, atau di sistemik di dalam tubuh. Seperti ini. Jadi kompensasinya adalah yang tadi. Jadi kalau dia misalnya asidosis metabolik, dia akan berkompensasi, paru akan berkompensasi melakukan hiperventilasi. Kalau dia alkalosis metabolik, paru-paru akan mengurangi pengeluarannya atau hiperventilasi untuk menetralkan pH
Jadi ini kompensasi keseimbangan asam basa itu sendiri, ada asidosis, ada alkalosis, di mana apabila yang bermasalah adalah PCO2-nya, PCO2-nya meningkat, dia berarti asidosis respiratorik, ya, sehingga kompensasi yang terjadi adalah ginjal akan menahan atau tidak mengeluarkan HCO3 di urin, sehingga inilah kompensasinya, ya, kompensasinya untuk menetralkan. Kemudian ini kalau dia asidosis metabolik, yaitu ginjal terlalu banyak mengeluarkan ini di asidosis metabolik di mana HCO3-nya menurun. Nanti dia dikompensasi dengan penurunan CO2, ya, penurunan dia dikeluarkan CO2-nya sehingga mengurangi H+ di dalam darah. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi dia bertolak belakang. Dia namanya kompensasi adalah kompensasi itu seperti apa ya? Jadi kalau misalnya ini bertambah, satunya akan dia akan berkurang supaya dia bisa menjadi keseimbangan, ya. Jadi dia itu kalau kompensasi dia seperti kalau metaboliknya yang bermasalah, respirasi itu dengan catatan respirasinya juga tidak bermasalah, ya. Kalau dua-duanya bermasalah, ya sudah tidak bisa dijaga keseimbangan asam basanya. Jadi kalau misalnya masih ada, tadi kan ada dua, ada ginjal dan paru-paru. Jadi kalau misalnya ginjalnya bermasalah akan diantisipasi oleh paru-paru, dan apabila paru-parunya bermasalah akan dikompensasi oleh ginjal. Itulah kuasanya Allah, bagaimana caranya tubuh kita ini bisa mengatur atau meregulasi dirinya sendiri untuk menjaga keseimbangan itu, ya. Kecuali dua-duanya sudah rusak, ya itu jadi masalah. Nah, ini tadi ya hampir sama dengan ini ya tadi. Jadi kalau asidosis respiratori, dia itu memang peningkatan CO2, kalau alkalosis penurunan tekanan CO2, ya. Ini kompensasinya, kalau ini metabolik alkalosis dan asidosis kompensasinya di paru-paru, kalau di respiratory asidosis dan respiratory alkalosis kompensasinya di ginjal, ya. Nah, ini cuma untuk analisa darah saja. Untuk analisa darah, yang penting kalian tahu adalah untuk menentukan pH darah, kita itu memeriksa, mungkin kalian juga nanti akan ada di patologi klinik, ya, pH untuk menilai asidosis atau alkalosis. Namun pH bisa normal bila telah terjadi kompensasi yang tadi, ya. Jadi selama masih bisa terkompensasi, analisa gas darahnya itu akan normal, ya. Walaupun mungkin salah satunya misalnya ginjalnya bermasalah, tapi masih bisa terkompensasi sama paru-parunya, itu kalaupun diambil analisa gas darahnya, pH-nya akan tetap normal, ya. Jadi selama kompensasi tubuh masih bagus, tidak akan terjadi alkalosis maupun asidosis. Nah, kemudian PCO2 untuk menandakan ventilasi alveolar. Nah, PCO2-nya ini, ya. Nah, ini cuma nilai-nilai normalnya saja. Kemudian PO2 rendah menandakan hipoksemia yang bisa terjadi akibat hipoventilasi ataupun gangguan perfusi. HCO3 merupakan basa lemah yang menandakan komponen metabolik pada darah. Nah, jadi ini kalau HCO3 itu komponen metabolik, kalau tekanan CO2 dan O2 itu komponen respiratorik. Ya. Kalau pH saturasi oksigen, kenapa oksigen di arteri lebih tinggi? Kita sudah lihat tadi, ya, karena di arteri itu dia berikatan dengan oksigen, sedangkan di vena itu memang sedikit oksigen karena lebih banyak CO2-nya, ya. Karena dia di vena itu lebih ke difusi CO2 dari jaringan ke vena. Oke, saya rasa untuk materi biokimia respirasi tidak terlalu banyak, ya.
Yang penting adalah kalian tahu bagaimana proses pertukaran gas, apa yang berperan dalam transportasi gas, dan apa-apa saja proses dari respirasi itu. Jadi ada difusi, ventilasi, pertukaran O2 dengan apa lagi satu. Ya. Yang penting tadi kalian tahu bahwa bagaimana caranya dia berdifusi, sama keseimbangan asam basa ini sudah kalian dapatkan juga di URO ya. Ini mirip-mirip sih. Kemudian ini transportasi CO2. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Kalian tadinya berberapa ini terakhir? 99. 99 bersama saya. Oh, enggak tahu. 98 berarti ya. Oke. Semoga cukup jelas ya. Kalau begitu, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita buka kuisis. Coba buka kuisisnya lagi. Saya mau lihat kalian mengerti. Kalian nggak bertanya karena mengerti, atau kalian nggak bertanya karena tidak mengerti sama sekali. Come on, kita buka kuisis. Bentar saya kasih kodenya. Wait, lagi loading. Coba join. Ini sekalian absen ya. Manchester ke Tante Bio. Tiba-tiba langsung jadi 101 orang. Bisa bertahan sampai akhir.
79. Cek lagi belum? Delapan enam. Habis? Yang sisanya nih ghosting. 104 nih. 108. 104, 90 kurang saya 13 orang, nggak ada ya? Kita mulai ya.
soal waktunya sudah lama. Ini untuk 5 besarnya. Selamat ya. Mana 5 besarnya? Udah 100% ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok.